Chapter 19. Jumat pagi. Saya membuka mata saya saat di tempat tidur. Seluruh tubuh saya langsung terasa sakit. Babi besi dan pelican hitam. Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, monster yang aku buru kemarin terlalu berat. Syukurlah, saya berhasil kembali sebelum jam malam. Kalau tidak, saya akan menghadapi hukuman disiplin di atas poin minus. Ark. Untungnya, hari ini adalah hari Jumat, jadi tidak ada kelas yang mengharuskan saya untuk menggunakan tubuh saya. Bangun dengan lelah, saya memeriksa jam tangan pintar saya terlebih dahulu. Ada 3 pesan yang tak terlihat. 810.130 won telah disimpan. 450.270 won telah disimpan. Ini pembayaran untuk monster kemarin. Saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda lagi. Manajer Kepala Agensi SH, Park Soo-hyuk. Pembayarannya lebih cepat dari yang saya harapkan. Jika saya ingat dengan benar, kontrak eksklusif memiliki pembayaran bulanan. Punyaku pasti cepat karena itu adalah kesepakatan satu kali. Tapi tetap saja, untuk menjaga mereka semalaman. Dia yakin cepat dengan pekerjaannya. Seperti yang diharapkan dari Taman Soo-hyuk. Berkat Park Soo-hyuk, saya sekarang memiliki sesuatu untuk dilakukan hari itu. Sekarang saya bisa membuka akun broker dan membeli saham Guildpact Horse Master. 1 juta won terdengar seperti awal yang baik. Aku berjalan ke kamar mandi dengan berbagai pemikiran di kepalaku. Setelah membasuh kantukku yang tersisa dengan air dingin, aku mengeringkan diriku, mengenakan seragam kadetku, dan pergi ke kelas. Kelas periode pertama hari Jumat ada di analisis fenomena alam. Dari apa yang dikatakan kadet-kadet lain, tampaknya kita mendapat kelas teori yang paling sulit karena kita tidak memiliki pelatihan fisik hari ini. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk saya. Saya duduk di kursi acak dan mengeluarkan laptop saya. Setelah mengetahui bahwa hanya saya yang bisa melihatnya, saya secara terbuka mengutak-atiknya di kelas. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah rendah atribut roh berkembang, tingkat 8 kemahiran EXP 13%. Master Sharpshooter Training. Asteris keakraban dengan semua senjata jarak jauh. 3000 mata. Asteris dapat melihat jauh dan memprediksi jalur pergerakan target. Asteris meningkatkan kecepatan dan persepsi sebesar 0,3 poin. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris hanya dalam pertempuran dan sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan 10 detik di waktu peluru. Sharpshooter of Reversal. Asteris bergantung pada stat yang tidak berubah dari Kim Ha-jin, keberuntungan, Anda dapat memberikan bonus kerusakan terhadap musuh yang lebih kuat. Sama dengan. Penembak jitu dari Reversal, keterampilan peringkat rendah yang saya dapatkan dari mengalahkan Jin, cukup baik. Master Sharpshooter juga telah mencapai grade 8. Tentu saja, kecepatan pertumbuhannya akan menurun semakin tinggi grade-nya. Duduk. Sementara saya mengamati pertumbuhan saya dengan gembira, profesor itu masuk. Ada ujian tertulis hari ini seperti yang aku sebutkan terakhir kali. Tes diumumkan tiba-tiba. Terangan yang tulus meletus dari Taruna. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang sekarang mendengar tentang ini. Sangat. Saya sama sekali tidak belajar. Petik 2. Di depanku, Chae Nayun bergumam putus asa. Kim Soo-ho, yang duduk di sebelahnya, segera menunjukkan kepadanya catatan yang saya ambil kemarin. Chae Nayun terbatuk karena malu. Sekarang, tenanglah. Profesor itu membungkam para kadet dengan nada tidak berperasaan sebelum membagikan lembar ujian. Setelah beberapa kali bunyi kertas bergemeretak, saya juga menerima lembar ujian. Masalah 1. Jelaskan monster itu, Pygmalion. Masalah 2. Jelaskan 9 kejahatan, Jin. Masalah 3. Nyatakan atribut yang dapat dimanifestasikan manusia di alam fenomena. Masalah 4. Kesulitan dan ambiguitas masalah lebih tinggi dari apa yang saya bayangkan. Taruna lain juga menghela nafas saat mereka melirik masalah. Tetapi saya berbeda. Saya punya jawaban untuk semua masalah di laptop saya. Pygmalions adalah Fallen Ghost yang kecerdasannya melebihi manusia. Mereka tidak dapat dilihat di alam fenomena, dan mereka bertindak sebagai manusia setelah memilikinya. Karena perilaku ini, beberapa berpendapat bahwa mereka harus diklasifikasikan sebagai jin. Tentu saja, saya akan mendapatkan masalah jika salah satu pengaturan mereka diubah, tetapi itu bahkan lebih baik. Itu berarti saya akan belajar lebih banyak tentang pengaturan yang telah berubah. Apa? Setelah saya hampir selesai menulis semua jawaban. Apa yang terjadi? Laptop saya tiba-tiba mati. Yaitu, garis hidup saya ditutup. Saya mulai berkeringat karena kejadian yang tidak terduga. Dan karena saya berada di tengah ujian, tidak ada yang bisa saya lakukan. Kemudian, kata-kata biru tiba-tiba muncul di layar LCD. Sebulan telah berlalu. Fungsionalitas laptop akan diperbarui. Hadiah observasi dan membaca Kim Ha-jin yang ditargetkan akan diperkuat. Ada pertemuan pada setiap hari Jumat genap. Yoyonha menyebut pertemuan kepemimpinan sosial ini, Nobel Society. Yoyonha ingin Nobel Society menjadi sumber koneksi vital begitu dia lulus, tetapi Chae Nayun, yang merupakan koneksi paling penting, tidak terlalu memikirkannya. Bagi Chae Nayun, Nobel Society seperti reuni alumni, tempat ia bertemu dengan teman-teman masa kecilnya.
Pertemuan Nobel Society hari ini berada di sebuah kedai kopi di Seoul. Bagaimana nilaimu? Cukup bagus. Jonghak yang aku tahu tidak puas kecuali dia mendapat tempat pertama. Hanya Shin Jonghak dan Yo Yeon-ha yang ada di kedai kopi. Tidak ada pelanggan lain yang hadir. Itu adalah kedai kopi yang populer, tetapi Yo Yeon-ha telah berbicara dengan pemiliknya untuk menyewakan tempat itu. Seperti yang saya katakan, itu cukup baik. Ya baiklah. Dentang. Bel di pintu kedai kopi berdering. Yo Yeon-ha dan Shin Jonghak berbalik ke arah pintu. Itu Chae Na-yun, yang mengenakan pakaian seperti Chae Na-yun, jeans biru dan jaket hitam di atas kemeja putih yang sedikit tembus pandang. Dia berjalan seperti pria, tetapi sosoknya yang elegan lebih menawan dari wanita lain. Chae Na-yun, kamu datang hari ini. Shin Jonghak melambaikan tangannya sebagai salam. Chae Na-yun berjalan dan berbicara setelah melihat-lihat toko. Hei, kemana perginya antekmu? Di mata Chae Na-yun, Shin Jonghak adalah tipe orang yang suka membawa para antek. Pengikut Shin Jonghak ini umumnya adalah anak perusahaan atau guild besar, dan meskipun Shin Jonghak menyebut mereka sebagai teman, hierarki dalam hubungan mereka jelas bagi siapa saja untuk melihatnya. Mereka sedang berlatih. Mitems segera. Petik 2. Oh, orang-orang itu juga bersiap untuk ujian. Chae Na-yun membuat komentar yang tajam dan duduk. Daripada itu, bagaimana yang kamu lakukan pada ujian tertulis terakhir? Apakah kamu mengolok-olok saya? Tidak, hanya saja kamu bertanya apakah orang lain sedang mempersiapkan ujian. Itu berbeda. Saya berbicara tentang ujian tempur. Siapa yang peduli jika Anda pandai teori? Petik 2. Berbeda dengan ketika dia bersama Yo Yeon-ha, Shin Jonghak aktif mengangkat topik pembicaraan. Balasan Chae Na-yun tidak berbeda dari biasanya. Yo Yeon-ha memperhatikan keduanya berbicara dengan tenang. Dia tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berbicara sebagai teman. Tapi raut wajah Shin Jonghak ketika dia berbicara dengan Chae Na-yun, senyumnya yang lembut, dan matanya yang ramah, tidak terlalu ramah pada Yo Yeon-ha. Kirk. Yo Yeon-ha dengan ringan mengepalkan giginya dan mengambil secangkir kopi yang dia pesan untuk Chae Na-yun. Karena dia memesannya 30 menit yang lalu, itu suam-suam kuku. Dia melepaskan kekuatan sihirnya ke dalam cangkir, memanaskan kopi. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal Kim Ha-jin? Tetapi pada saat itu, fokusnya benar-benar tersebar dan telinganya terbuka. Yo Yeon-ha secara tidak sengaja bergabung dengan percakapan. Kim Ha-jin. Ya. Bagaimana dengan dia? Wajah Chae Na-yun menjadi sangat terdistorsi. Bagaimana menurutmu tentang bajingan itu, Yeon-ha? Yo Yeon-ha merasa jantungnya berdebar. Kim Ha-jin. Biasanya, dia tidak harus memikirkan seseorang seperti Kim Ha-jin. Bahkan jika dia melakukannya, penilaiannya tentang dia akan menjadi, aku tidak peduli, atau, gila-gila itu. Tetapi keadaan telah berubah. Ada sesuatu tentang dia. Dia tidak tahu persis apa, tapi dia tidak sesederhana itu. Tapi Yo Yeon-ha sengaja menyembunyikan pikiran batinnya. Maksud kamu apa? Dia hanya pria biasa. Petik 2. Tidak apa-apa. Chae Na-yun meraih cangkir kopinya dengan kasar. Yo Yeon-ha menelan ludahnya di reaksi aneh Chae Na-yun. Bajingan itu menyembunyikan sesuatu dengan pasti. Apa yang membuatmu sangat marah? Kali ini, Shin Jonghak bertanya. Wajahnya penuh senyum, seolah-olah dia senang melihat Chae Na-yun yang marah. Kamu tidak tahu, ada jin di Museum Senjata Nasional selama insiden monster baru-baru ini di Seoul. Lalu, bajingan itu. Petik 2. Dengan itu, Chae Na-yun meneguk kopinya. Dia kemudian segera memuntahkannya. Persetan, panas sekali. Air. Terengah-engah, dia mencari air dingin. Yo Yeon-ha dengan hati-hati menghiburnya, merasakan simpul di hatinya dilonggarkan. Petik 2. Na-yun, itu kopi, bukan air dingin. Kamu belum berubah, kan? Shin Jonghak tertawa, sementara seorang karyawan dengan cepat berlari dengan air dingin. Es di sini. Chae Na-yun dengan cepat meraihnya dan menelannya. Lidahku terbakar. Kemudian, dia menarik napas sebelum melanjutkan di mana dia pergi. Ngomong-ngomong, jin itu lebih kuat dari Kim Suho dan aku pikir. Bahkan aku. Petik 2. Pada saat itu, Chae Na-yun berhenti sekali lagi dan memperhatikan kedua pendengarnya. Karena apa yang terjadi pada saat itu memalukan, dia tidak ingin membicarakannya secara rinci. Petik 2. Bahkan aku sedikit kesulitan. Kim Suho adalah cerita yang berbeda, tetapi bagaimana seorang kadet biasa menyukainya dapat memberikan kerusakan fatal pada jin. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak ingin menjelaskannya secara rinci. Ketahuilah bahwa dia meledakkan lengan jin. Dengan pistol, sebuah senjata. Bagaimana itu masuk akal? Petik 2. Meledakkan lengan jin dengan pistol. Memang, sulit untuk percaya tanpa melihatnya secara langsung. Yo Yeon-ha merenung saat dia mengusap dagunya. Dia melihat Kim Ha-jin berkelahi. Memang benar bahwa dia cepat, tetapi sulit untuk mengatakan dia memiliki kekuatan serangan untuk mematahkan lengan jin. Tunggu. Pada saat itu, Chae Na-yun tiba-tiba memasang nada serius. Matanya tampak gugup dan dia tampak ragu untuk berbicara. Secara alami, perhatian Shin Jonghak dan Yo Yeon-ha jatuh pada dirinya. Mungkinkah dia, jin? Petik 2. Na-yun,
Jika dia adalah seorang jin, dia tidak akan menyerang sesama jin. Tapi Yoyonha dengan cepat memecahkan atmosfer dengan kalimat. Kurasa kamu benar. Ngomong-ngomong, ada sesuatu tentang orang itu. Petik 2. Jadi, kau memberitahuku bahwa kau tidak menyukainya. Pada saat itu, Shin Jonghak, yang mendengarkan tanpa sepatah kata pun, memecah kesunyiannya. Chae Nayun dan Yoyonha mengerti arti tersembunyi di balik kata-katanya. Chae Nayun merenungkan bagaimana menjawab. Dia tahu kepribadian Shin Jonghak dengan baik. Bergantung pada jawabannya, masa depan pria itu akan berubah secara nyata. Setelah sedikit perenungan, Chae Nayun menjawab singkat. Petik 2. Aku tidak yakin, tapi sesuatu seperti itu.